gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan praktikum, yaitu praktikum percobaan fotosintesis. Tujuan dari percobaan fotosintesis itu adalah tumbuhan ketika berfotosintesis nanti akan menghasilkan yang namanya gas O2. Nah, seperti apa cara membuktikannya? Kita perkenalan dulu alat dan bahan. Yang pertama, di sini ada pemanas air. Kemudian yang kedua ada es, air es. Lalu yang ketiga ada senyawa NaHCO3. Lalu ada kertas plastik yaitu berwarna hijau dan berwarna merah. Lalu ada corong kaca. Kemudian ada tabung reaksi. Lalu ada beker gelas 1000 ml. Kemudian ada kertas label. Dan yang terakhir itu adalah tanaman biji. Tadi sudah saya jelaskan alat dan bahannya. Sekarang saya akan menjelaskan dan membuat perangkat percobaan hari ini. Biasanya perangkat percobaan ini disebut dengan percobaan Indian house. Ada tabung reaksi di sini, kemudian ada corong kaca. Nah, ini tanaman hidrilla diambil secukupnya. Sini ambil 2, kemudian dimasukkan ke dalam corong kaca. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas ini. Jika sudah, kemudian ujung corong kaca ini ditutup menggunakan tabung reaksi. Setelah itu diisi menggunakan air. Air diisi melewati corong kaca, kemudian sampai ke tabung reaksi. Sampai tidak ada gelembung udara sedikit pun yang ada di tabung reaksi. Jika sudah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Dan ini hasilnya seperti ini. Kalau diamati, di sini tidak ada sedikit pun gelembung udara yang ada di tabung reaksi, gitu. Dan di sini setiap percobaan itu sudah diberi yang namanya keterangan menggunakan kertas label. Misalkan di sini perlakuannya adalah di tempat gelap. Masing-masing percobaan itu berbeda perlakuan. Percobaan ini ada 7 perlakuan yang berbeda. Di antaranya yang pertama di sini adalah nanti diletakkan di tempat yang gelap. Kemudian yang kedua ada yang di tempat terang. Lalu yang ketiga di sini di tempat terang, kemudian ditambahkan menggunakan NaHCO3. Ini ditambahkan dengan NaHCO3 menggunakan sendok. Yang perlakuan ini diletakkan di tempat terang, kemudian ditambahkan NaHCO3. Ini ya, mengambilnya menggunakan sendok, kemudian diletakkan. Oke. Kemudian yang keempat diletakkan di tempat terang, kemudian ditutup menggunakan plastik yang berwarna, ini berwarna hijau. Kemudian di sini diletakkan di tempat terang, kemudian ditambahkan dengan air es hingga suhunya adalah dingin. Kemudian yang kelima diletakkan di tempat terang, di sini ditambahkan dengan air hangat, jadi suhunya panas. Dan yang terakhir adalah di tempat terang, kemudian ditambahkan menggunakan plastik berwarna. Sekarang kita akan melakukan perlakuan diletakkan di tempat yang gelap. Diletakkan ini, kemudian ditunggu kurang lebih nanti 30 menit. Sekarang kita akan meletakkan perlakuan ini di tempat yang terang. Ini letakkan di sini. Ini sudah perlakuan ini sudah ada di tempat terang semuanya. Sudah saya letakkan. Ini adalah yang diletakkan di tempat terang semua. Kemudian ini tadi perlakuan yang di tempat terang ditambahkan NaHCO3. Kemudian yang ketiga di sini di tempat terang, kemudian nanti akan ditutup menggunakan plastik warna merah. Kemudian di sini perlakuan yang selanjutnya di tempat terang, diletakkan tempat terang, kemudian ditutup menggunakan plastik berwarna hijau. Kalau tadi plastiknya warna merah, sekarang warna hijau. Kemudian selanjutnya di sini diletakkan di tempat terang, kemudian menggunakan yang namanya air hangat. Dan yang terakhir tadi perlakuan ditambahkan dengan air es. Jika sudah, kemudian kita tunggu kurang lebih 30 menit untuk mengetahui tumbuhan berfotosintesis menghasilkan O2.
Wah, sudah 30 menit. Ayo anak-anak, sekarang kita lihat hasil percobaan hari ini. Ingin tahu seperti apa hasilnya? Ayo mari kita ikuti. Ini sekarang saya ambil. Ya, sudah 30 menit. Kemudian saya letakkan di. Kita lihat nanti perbandingannya. Oke, kita letakkan di sini ya. Nanti kita akan bandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Bandingkan hari ini hasil percobaan fotosintesis dengan perlakuan yang berbeda. Silakan dilihat di sini. Yang pertama, di tempat yang gelap. Silakan dilihat gelembung udara di tabung reaksi. Apakah ada atau tidak? Kalian amati. Oke, dilihat di situ tempat yang gelap. Apakah ada gelembung udaranya atau tidak? Oke, dilihat. Ini di tempat yang gelap. Kemudian yang kedua di tempat yang terang. Nah, ini di tempat yang terang. Oke, dilihat gelembung udaranya di tabung reaksi. Ada atau tidak? Nah, ini untuk perlakuan yang di tempat terang. Kalau dilihat di sini terdapat ya, tadi di tabung reaksi airnya itu banyak ya, tidak ada gelembung udara. Sekarang ketika sudah hasilnya itu ada gelembung udara di tabung reaksi di tempat terang. Dan airnya berkurang ya. Yang awalnya penuh kemudian dia berkurang. Nah, kalau dilihat di bagian dasar di sini, dilihat bagian bawah. Nah, di corong kaca di situ banyak gelembung-gelembung udara yang menempel di bagian dinding corong kaca. Ya, dilihat ya, banyak sekali yang nempel. Oke, ini di tempat yang terang. Oke, masih ada gelembungnya. Oke, ini di tempat. Kemudian dilanjut, ini adalah perlakuan yang ketiga, yaitu di tempat terang. Kemudian ditutup menggunakan plastik warna merah. Jika dilihat di sini, di tabung reaksi bagian atas, yang awalnya tabung reaksi terisi air penuh, sekarang sudah kurang. Ada gelembung udara yang di ujung tabung reaksi. Dan di sini airnya berkurang. Oke, kita lihat di bagian bawah corong kaca. Oke, jika dilihat di sini, diamati bagian corong kaca. Nah, diamati di situ ada gelembung udara sedikit yang menempel. Oke, ini ya. Oke, dilihat lagi ada tabung reaksi yang ada gelembung udara yang menempel di corong kaca. Ya. Kemudian perlakuan yang selanjutnya itu adalah perlakuan yang diletakkan di tempat terang, kemudian ditutup menggunakan kresek berwarna atau plastik berwarna hijau. Jika dilihat di sini di bagian ujung tabung reaksi yang awalnya banyak kandungan air, kemudian sekarang airnya berkurang. Dan di sini kalau dilihat itu ada gelembung udara, itu ya. Nah, sekarang dilihat bagian bawah pada corong kaca. Oke, kalau diamati corong kaca di situ ada bagian gelembung udara yang tertangkap. Ini nempel di bagian dinding corong kaca. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Kemudian perlakuan selanjutnya ini tadi diletakkan di tempat yang terang, kemudian menggunakan air es. Nah, kalau di sini dilihat bagian tabung reaksi, di situ ada gelembung udara tidak. Nah, kemudian berkurang atau tidak airnya.
Oke, kemudian kita lihat bagian bawah pada bagian corong kaca. Oke, itu ya. Oke. Selanjutnya perlakuan yang diletakkan di tempat terang, kemudian tadi menggunakan air hangat. Oke, jika diamati di situ, kita lihat bagian atas. Nah, di tabung reaksi bagian atas di situ ada beberapa gelembung udara yang masih menempel, nih ya, yang kecil-kecil. Kemudian di sini airnya berkurang, ada kandungan, ada gelembung udara yang tersisa di sini di tabung reaksi. Nah, kemudian kita lihat bagian bawah. Kemudian bagian corong kaca bagian bawah. Oke, nah di situ dilihat gelembung udaranya yang masih menempel. Oke, itu dilihat gelembung udaranya. Oke, lihat ya. Oke, masih ada gelembung udara ada di corong kaca. Oke. Ya. Lalu perlakuan selanjutnya ini adalah perlakuan yang diletakkan di tempat terang, kemudian ditambahkan dengan senyawa NaHCO3. Jika diamati di sini, gelembung udara itu banyak terdapat di bagian corong kaca bagian bawah. Lihat di situ. Kemudian kita lihat bagian ujung corong kaca, kemudian bagian tabung reaksi. Jika dilihat baik-baik, di situ ada beberapa gelembung udara yang ada di tabung reaksi. Diamati di situ. Oke. Oke ya, dilihat di situ. Oke. Paling banyak tabung reaksi. Paling banyak gelembung udara yang ada di tabung reaksi.